وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء إن قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا من له جاه عند الله إن المسيء إن قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغرت إلينا الآن يا همة سادات الأقطاب ما عادنا صدقي وسري يا سيدي يا من له جاه عند الله إن المسيء إن قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله نادي المهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى أبا سنات صم المقدم ولي الله غوث الورى قدرة القدس يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء إن قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا سيدي يا من له جاه عند الله إن المسيء إن قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi yasrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang pertama-tama sama-sama kita muliakan ayahanda selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah, yang mana beliau pada malam hari ini tidak bisa untuk menghadiri di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita muliakan para majelis guru sekaligus dewan juri. Kemudian saya hormati para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan kita dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tidak bosan-bosannya selalu kita haturkan, kita kirimkan kepada roh junjungan kita, baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah lagi. Langsung saja kita memulai daripada perlombaan kita pada malam hari ini, yakni dai cilik dan dai dewasa. Baiklah, langsung saja kita tampilkan peserta daripada kelompok Sayyidina Abu Bakar. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Mudirul Ma'had, ayahanda kita sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah. Marilah kita sama doakan, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, mudah-mudahan setiap usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang sama-sama kita muliakan para majlis guru dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa dikumpulkan di suatu majlis yang insyaallah barakah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak bosan-bosannya kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Boleh nanya enggak? Cinta enggak sama Nabi? Kalau cinta itu pastinya diungkapin, bukan disimpan dalam hati. Kalau kita cinta, berselawatlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat kita bersalawat kepada Nabi kita, kelak nanti di yaumul kiamah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat," yang artinya setiap amal itu disertakan dengan niat. Jadi niat ini penting di dalam diri kita. Contohnya saja, salat itu kalau enggak pakai niat sah tidak. Nah begitu juga kita di pondok ini, pastikan kita ada niat, bujurkan niat kita, bukan karena seseorang ataupun karena disuruh. Niat ini misalnya contohnya kita di pondok ini niatnya kita menghilangkan kebodohan. Contohnya misalnya kita di awal sebelum kita mondok kita nggak bisa membaca atau nggak bisa nulis. Alhamdulillah ketika kita mondok, alhamdulillah kita bisa seperti nulis dan membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, niat kita misalnya mencari ridha Allah. Ada juga orang yang berkata ridha Allah itu terdapat ridha kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, kita bisa membahagikan kedua orang tua. Imam Athaillah pernah berkata, setiap pekerjaan itu seperti lukisan patung dan nyawanya adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah mengerjakan sesuatu karena Allah. Jadi amun kita mengerjakan sesuatu itu karena pujian atau karena sesuatu itu disebutkan dengan riya. Jadi amun udah kita riya, maka kita enggak dapat lagi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pondok ini kita harus menjalani dengan sabar. Demi hari kita harus jalani dengan kesabaran. Firman Allah di dalam Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin. Karunia Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi amun kita bersabar, insyaallah karunia Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Di pondok ini syarat penting dalam belajar ialah sabar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja, tidak memperpanjang waktu lagi, kita akan melangkah ceramah yang selanjutnya, yaitu nomor urut undian 3 daripada kelompok Sayyidina Umar. Dia apa nih? Ada celik kan? Oke. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Oh. Takbir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan Mudirul Ma'had Darul Islah, ayahanda kita selaku pengasuh pondok pesantren Darul Islah, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan ketakwaannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan para majlis guru, kita doakan juga beliau semua, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan mudah-mudahan diistiqomahkan untuk mendidik kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kami muliakan santri-santri yang sedang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Sihatika qabla saqamik, faragaka qabla syughlik, sababaka qabla haramik, ginaka qabla fakrik, hayataka qabla mautik." Artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Apa itu yang pertama? Yang pertama, sihatika qabla saqamik. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunakanlah waktu sehatmu dengan yang baik-baik. Waktu saat kita belajar, waktu saat kita mutalaah mengulang pelajaran dengan teman. Kalau waktu sakit tidak bisa lagi. Kenapa? Kekuatan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faragaka qabla syughlik. Gunakan waktu lapangmu sebelum datang waktu kesempitanmu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunakan waktu lapangmu di mana? Ya di pondok banyak waktu lapang kita. Waktu lapang kita buat untuk belajar, buat mutalaah, buat mengulang pelajaran. Kalau santri yang cerdas, dia bisa mengatur waktunya. Misalnya selesai pelajaran ba'da subuh, 1 jam istirahat. Waktu ini aku buat mengulang pelajaran. Lepas pelajaran aku mutalaah lagi. Ba'da zuhur waktu aku tidur dan bermain. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sababaka qabla haramik. Gunakan waktu mudamu sebelum datang hari tuamu. Jadi waktu muda kita gunakan buat apa? Syukur kita masih dipondokan oleh orang tua kita. Orang tua kita masukkan kita ke dalam pondok. Banyak anak-anak di luar sana ingin masuk ke pondok, tetapi apalah daya orang tuanya tidak mendukung dia untuk masuk ke pondok. Ada juga anak-anak di luar sana
yang tidak ingin mondok tetapi orang tuanya ingin memasukkannya. Jadi orang tua kita memasukkan kita ke pondok, baik-baiklah untuk belajar, mencari ilmu sebanyak-banyak mungkin untuk bekal kita nanti di akhirat. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ginaka qabla fakrik." Gunakan waktu kayamu sebelum datang kefakiranmu. Jadi kalau kita kaya, kita banyakin bersedekah, menyumbang ke satu masjid, menyumbang ke anak yatim, ke suatu pondok. Dan yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayataka qabla mautik. Gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Jadi waktu hidup kita gunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin untuk beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya buat Sayyidina Umar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mana suaranya nih? Goringan kada? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Terima kasih kami ucapkan daripada kelompok Sayyidina Umar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita dapat mengambil hikmah, dapat mengambil suatu pelajaran apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Untuk ceramah yang selanjutnya yaitu dai dewasa nomor undian nomor 3 yaitu daripada kelompok Sayyidina Umar. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khataman nabiy wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala bidu'a rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmat daripada Allah kita dapat berkumpul bersama dengan pada guru-guru kita. Semoga sebab berkumpulnya kita di sini bersama guru-guru kita, kelak di yaumil mahsyar kita dikumpulkan pula beserta guru-guru kita dan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita haturkan kepada ruh junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda kita selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah. Semoga ayahanda kita Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan segala urusannya dan ditetapkan iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan para majelis guru yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga para guru kita diistiqomahkan dalam mendidik kita, ditingkatkan nikmat Islam, nikmat iman, serta dikabulkan apa yang dihajatkan oleh pada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya banggakan rekan-rekan santri seperjuangan yang menuntut ilmunya Allah. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis yang penuh rahmah ini Allah turunkan rahmatnya. Semoga berkat berkumpulnya kita di sini kita dipermudahkan untuk memahami ilmu dan dipermudahkan untuk segala hal, baik menghafal ataupun dan lain sebagainya. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi kita di sini nih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Para santri yang berbahagia, tuntutlah ilmu sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Rasulullah. Sebab apa-apa yang akan kita kerjakan tentulah harus berdasarkan dengan ilmu. Seperti mana kita berbicara sesama kita, tentulah kita harus ngomong menggunakan ilmu juga. Supaya apa? Supaya kita tahu dia, misalnya kita ngomong sama kawan tersinggung apa tidak. Kalau kita tidak pikirkan itu, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kawan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yastawil ladzina amanu wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah serupa orang yang berilmu awan orang kada berilmu. Amun orang yang berilmu inya hingkat membedakan mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana subhat. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, dia jangankan untuk mengetahui, paham aja tidak dia tentang itu. Paham lah kalian? Salah satunya ialah ada sebuah cerita di mana cerita ini sering juga kita dengar atau kita dapat daripada guru-guru kita. Masalah tentang ilmu, ya ini di mana ada seorang pemuda, dia adalah seorang pemuda yang preman lah. Jadi pemuda itu preman, namanya orang preman, dia tuh tidak paham masalah ilmu agama, bisi ilmu juga, tapi lain ilmu agama. Jadi setelah beberapa hari, beberapa bulan dia nikah, jadi kan merasa risih lah tadi bininya tadi itu kan. Jadi merasa risih bininya, datang dia dekati tadi itu suaminya tadi itu. Dipadahinya, oh bang, lawaslah kita nikah tapi kita suami tiap bang sembayang gini. Nah, jadi besoknya belum lagi sembayang cowoknya tuh atau suaminya tadi tuh belum sembayang lagi. Jadi hari kedua dibilangnya lagi seperti itu. Oh yang abang, yang beb. Ya.
lawas dah bangai kita kawin kada suami ti abang sembayang jena. Jadi saking mahabbahnya dia tuh pada bininya tadi tuh, maka diumpatinya lah pandiran bini tadi tuh. Apa aja bininya tadi tuh, sembayang bang lah, sembayang, nukar baju hanyar, kada suah sembayang pang, jadi serba dada, kopiah dada, kapeh dada, baju kokoh dada, jadi paksa nukar bininya. Limbah nukar tulakai tadi tuh ke masjid awan abahnya, abah mentuhanya leh. Sampainya di masjid abah mentuhanya tuh hendak baudu. Jadi sewaktu anda bahudu, jadi orang tua itu tergugur. Narannya yang laki-laki ini anak mentuhani kada tahu ilmunya, disangkanya itu syarat-syarat wudu. Umpatainya terjun dalam satu lubang tuh. Berdua bana, berdua menantu lah. Jadi bepadah tadi abahnya tadi tuh, ngapa ikam terjun pintarai jana kan, narannya anunya abah nih lemah lembut lah kan, apalagi awan mantunya. Nah, ngapa terjun, nya pulang balik betakon, abah ngapa terjun jana. Nah, sama-sama minek dua banak. Jadi nyambatlah sang mentuha tadi nih, aku nih tegugur jana, tegugur leh jana, Muhammad kada bersalah ulang tuh, tegugur leh. Jadi ya mbahnya betakut tegugur tuh, aku tegugur jenya. Oh sangkaku syarat-syarat berwudu jenya. Nah parahnya saking gak ada tahunya berwudu tuh. Ndah tuh bulik lainnya, bulik lah jadinya ini kan. Limbahnya bulik tuh kada jadi sembayang, habis sembayang bang. Gara-gara berkunjungan dalam tempat pewuduan. Mbah tuh bulik lainnya, besoknya bepadah lagi bini nih, oh bang sembayang bang. Tulak laya lagi itu sembayang, belum jauh dari rumah bepadah tadi si bini tadi. Oh bang, amun kena sampai di masjid, dah usah banyak kekelakuan bang lah. Umpat aja imam, umpat lah imam kan. Pergi sembayang kada betapeh, berbaju biasa, berbaju caleg nomor urut 2 belakang. Mbak tu selawar polo, kentat pulang. Jadi di belakang imam aja bang lah, aja bininya tadi umpat aja imam, kada usah macam-macam tadi. Mbah tu, jai namanya inya mahabbah cintawan bininya tadi tu, maka diumpatinya lah kata bininya tadi tu. Nah, sampai di situ orang pun komat, imam pun maju. Mbah talah imam baca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi imam umpatinya jabiniku umpati aja apa jadi imam umpatinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lebih kuat pada imam lagi. Mbah tu kada sarik belum imam. Mbah tu yang keduanya baca ayat minal jinnati wan nas. Imam umpat juga lebih keras, minal jinnati wan nas. Jadinya masih kada sarik. Jadi mbah tu rukuk lah kan, Allahu akbar. Jadi imam Allahu akbar. Jadi pastinya tegak tu kan, sami Allahu liman hamida. Jadi imam sami Allahu liman hamida, jadi lebih kuat. Jadi pastinya hendak rukuk terabit celana. Pas pulang di belakangnya itu ada kekanakan. Amun kekanakan ini kan pantang maitih yang agak aneh-aneh sedikit kan. Nah, maitih burung puyuh kawan. Nah, dijentiknya butuh kawan. Pala benar kekanakan ini. Dijentiknya lah leh. Narannya tuh kekanakan. Pantang maitih yang aneh-aneh, pantang nengok yang aneh-aneh sedikit. Digawilnya janya umpatin aja bininya tadi. Oh iya umpat aja. Jentiknya juga paling imam, pala bener. Habis yang mbak tuh, mbak dijantiknya paling imam tuh sarik kayak imam terajangnya. Imam ini main kasar nih gitu. Terajangnya pulang bulik. Habis 3 sap batal. Imamnya jadi batal. Nah, jadi itulah pembedanya ilmu awan kada ilmu tuh. Makanya kita tuh wajib untuk menuntut ilmu tuh wajib. Jadi kesimpulan dan faidah daripada tausiah kita pada malam ini yaitu ialah menuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Kada payah jauh-jauh ke negeri Cina, Mumpa ni banyaknya pondok pesantren. Tak payah ke Mumpa. Kalau amun ke Mumpa, amun ke Cina lah aku belajar awan Sudiono pulang enak ngalih. Lain pemahamannya, kada berkitapan lagi, praktek. Nah, jadi itulah bujor-bujor, mumpung iji anom, iji sehat, masih gagah kayak ulun nih menuntut ilmu berbujor.
Apa jagoro hafalkan, amun sanggup hafalkan, kada maksa juga. Nah, jadi apa tuh lagi tuh? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilmi darajatan. Allah itu meninggikan tiap-tiap pangkat. Pangkat siapa? Pangkat orang yang beriman dan awan orang yang berilmu. Jadi para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amun talah mondok di Mumpa kada payah minek hendak cari apa, cari pangkat apa, hendak jadi apa, kada payah minek. Sebab semua itu sudah diatur dengan yang kuasa. Nah, kayak itu juga amun orang beriman. Walaupun inya tu kada berilmu asal beriman, insyaallah ada aja jalannya. Pernah sebelum ulun mondok di sini, ulun pernah mondok di sana. Nah, di sana itu kisah yang menyedihkan ya juga, pengalaman ya juga. Pengalaman yang pedihnya yang pertama, makan ayam kada suah amun kada ama abah datang. Masalahnya di sana itu pondok Wahabi. Pondok Wahabi itu banyak undangan dari kampung sebelah, undangan pengantinan. Dari sebelah bahapsian, sebelahnya tahlilan. Datang ke pondok, Ustaz minta ini. Oh, walau dolin antum balik. Nah, kada kayak itu kada, cuman di nasihatnya bid'atun dolalah. Dia tuh Wahabi tuh sistemnya, dia tuh mengikutin hadis arba'in yang keberapa tuh kalau tak salah tuh masalah bid'atun dolalah. Yang artinya tuh selain daripada pelajaran Islam maka amalnya ditolak. Itu saya ingat ulun. Amun salah maaf aja lah, maklumlah manusia. Terus kisah sedih kita itu kisah sedihnya. Jangankan makan ayam, nengok bulunya ngalih. Kada payah nengok ayam, bulunya ngalih. Nah, mun di sini jangankan bulunya, tahinya di halaman. Nah, apa kata pimpinan di sana tuh? Narannya sama ya kayak naran guru kita juga. Sama. Cuman gelarnya beda belakang. Apa aja beliau? Anak-anakku sekalian, jadinya yang perempuan ataupun yang laki-laki. Untuk yang para perempuan katanya, jangan mau nikah dengan orang yang tidak hafiz Quran. Nah, kita nih kerecan sana, jengkal lider ya waninya. Kita nih baca kitab, tapi amun anak hafiz insyaallah dapat yang bercadar. Berjerawat pulang hanya sekali buka. Guling nggak bilang. Jadi untuk yang nasihat yang untuk para laki-lakinya, Abuya di sana jangan pernah memikirkan pangkat. Sejatinya setinggi-tingginya pangkat seorang thalabul ilmi atau penuntut ilmu itu Abuya, pangkat tertingginya ialah tetaplah menjadi seorang thalabul ilmi, yaitu para penuntut ilmu. Jadi walaupun kita tuh istilahnya dokter, apa namanya tuh, gelarnya S1, S2, S3, apa ijazah itu menandakan bahwa kita pernah bersekolah, bukan menandakan bahwa kita pernah berpikir panjang untuk masa depan. Itu ijazah. Jadi jangan sibuk cari S1, S2, S3, S cincau banyak di seberang, ngalih benar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya atau yang tidak enak didengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Untuk ceramah yang terakhir yaitu dai dewasa daripada kelompok Sayyidina Abu Bakar, kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengucapkan salam, bolehkah anak
bermadihin terdahulu. Bismillah awal permulaan. Assalamualaikum ulun ucapkan salam. Waalaikumsalam hadirin beri jawaban. Di sini saya mau menyampaikan. Satu lagi. Pada hari itu aku meminum teh, melihat Yusuf goreng gada batape, melihat teman-teman aduh sangat putih-putih, tapi sayangnya bapandir lanteh-lanteh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Maaf salah sedikit. Man arada dunya alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah alaihi bil ilmi. Wa fil hadis rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fi du'a Allahumma arinal haqqa haqqa warju'na tibah wa arinal batilan warju'na tinabah innaka ala kulli syai'in qadir. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah berkah. Insyaallah. Salawat berangkaikan salam tidak jemu-jemunya kita hanturkan ke roh junjungan alam yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah, mudah-mudahan beliau panjang umurnya dan dimurahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Dan saya hormati para majelis guru dan teman-teman sekalian. Sesungguhnya ilmu itu adalah sesuatu untuk petunjuk manusia untuk mengetahui hak dan yang batil. Karena ilmu itu sangat penting. Sehingga segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Misalnya kita mau memasak wadai gitu. Amun wadai itu amun mulanya amun kada pakai ilmu tidak bisa jadi. Maaf aja aku udah bisa lagi saya keluar. Tapi mengetahui orang keluar kadanya takuh nih nomor HP-nya bila 08 dah batiknya dah orang keluar masih. Itu habis itu masa keluar lagi ya. Hal yastawil ladina yu'minun wal ladzi yasma'un la yu'minun. Sesungguhnya tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang berilmu itu dia tahu yang mana baik dan yang buruk. Misalkan ini tahe
ini wadai pilihnya tahe karena berarti orang itu kada berilmu. Itulah tanda-tanda orang berilmu. Dan lihat juga dengan adabnya, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu derajatnya. Itu talabul ilmu waridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu kewajiban manusia, orang muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan. Karena kita nanti bila menuntut ilmu itu adalah petunjuk untuk masuk surga dan menuju ke akhirat nanti harus dengan ilmu. Karena kalau orang tidak berilmu maka sulit untuk masuk surga. Karena dia tidak bakal kalau tidak berilmu. Sebagaimana lagu untuk menuntut ilmu ada lagunya. Sini saya akan menyanyikan lagunya. Orang yang berilmu hatinya terang, bagaikan langit dihiasi bintang. Orang yang bodoh hatinya suram, bagaikan lampu-lampunya padam. Ilmu itu bercahaya, bodoh itu gelap gulita. Itulah lagunya. Sampai aku kada apa lagi, itu banget dah. Man arada dunya falai bil ilmi, wa man arada al akhirah falai bil ilmi, wa man arada huma falai bil ilmi. Sesungguhnya barang siapa yang mau kemuliaan di dunia haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang mau kemuliaan di akhirat hendaklah dengan ilmu pula. Dan barang siapa yang mau kemuliaan di dunia dan di akhirat hendaklah pakai ilmu. Kenapa? Ilmu itu sangat penting. Lagi kita anak kecil masih aku agak tua sedikit. Astagfirullahaladzim. Ingat lagi Pak. Sebelum saya mengakhiri, suara sudah payat dah. Apa jalah. Sebagai kesimpulan, mudah-mudahan kita santri dimudahkan semua kelancaran menghafalnya dan dimudahkan semua pelajarannya, walaupun ngalih menghafalnya enggak nyaman jadinya. Dan guru-guru mudah-mudahan dipanjangkan umurnya ya Allah, dan mudahkan semua urusannya dan istiqomah dalam mengajarnya. Amin. Sebelum saya mengakhiri, ada sebuah pantun aja dulu. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih kami ucapkan daripada kelompok Sayyidina Abu Bakar. Wah, mudah-mudahan apa yang disampaikannya terdapat mengambil hikmah. Wah, ini bisa calon madhir ini.
Kalau ada konser pengantin bisa kita pakai madihin. Jadi kalau ada konser solawatnya pakai solawat, karena istirahat madihin pulang. Dua konser. Udah habis ya? Alhamdulillah. Kelas. Nah, baiklah, untuk melangkah acara selanjutnya, yaitu acara terakhir, kita mintakan daripada Dewan Juri untuk memberikan arahan ataupun komentarnya. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para dewan juri, para santri, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta lomba dai cilik dan dewasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan mulia ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan apapun yang kita rencanakan dan kita niatkan selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat berikan salam mudah-mudahan selalu aturkan kepada baginda kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para dewan juri, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali ucapan the best is the best. Alhamdulillah, dari segi mentalitas beritaan misalnya dapat saja, mentalnya alhamdulillah berita dapat, walaupun gayanya berlain, ada namun di bakacak pinggang aja. Ada apa-apa, yang penting wanita ke depan gitu nah. Just the best dah. Kemudian kalau masalah karakternya dan bakatnya pun sudah kelihatan masing-masing. Ada nang harat awan, nah, tinggal di lagi awan itu tidak. Madihin itu kan ada itu kan. Malam ini itu malamlah minggu kayak itu. Coba madihin itu. Ini harus ada awannya jeda itu. Awan itu biasanya. Itu. Biasanya kayak itu karakternya. Karakternya sudah mulai kelihatan, bakatnya sudah mulai kelihatan masing-masing sudah. Itulah. Jadi yang jelas the bestnya apa itu mentalitasnya alhamdulillah dapat, walaupun kada semuanya kayak itu. Kemudian dari intonasinya pun sudah kurang juga, masih kurang lagi intonasinya, atau ekspresi dari segi penyampaiannya pun kada dapat juga, belum juga. Untuk kedepannya diusahakan itu. Kemudian dari segi mengumpati temanya pun kada dapat juga. Kalau temanya dai cilik dan dewasa, karena dari awal sampai habis nih bukan dai cilik dan dewasanya, ceramah halus, awan ceramah dewasa kayak bahasanya. Kalau dai itu biasanya secara umum kata mukadimah tuh kada banyak. Assalamualaikum, kemudian hormat dewan juri, para jamaah sudah itu aja, langsung lah, itu intinya. Itu biasanya itu dai yang secara umum. Tapi kalau yang kita biasa yang nampil itu ceramah ngarannya. Yalah. Belum nih kuliah 7 menit ada pakaian assalamualaikum itu langsung inti lagi. Kalau dai biasanya kayak itu secara umum. Ini untuk kedepannya lah. Tidak menutup kemungkinan kainnya bisa tetamu itu. Jadi sudah tahu sudah. Kita harus dihitimannya. Oh, tapi tidak ada ini. Kalau dai berarti kayak itu secara umum.
Kada banyak karena banyak yang ini itu kada banyak. Hormati dewan juri sudah para jemaah dah lagi. Langsung lagi ini apa yang kita sampaikan. Tema yang kita sampaikan. Itu biasanya. Kalau ceramah yo hal gitu lantak lah itu. Anda berpantun gawennya apa kasarannya teraja. Itu ceramah. Biasanya kayak itu. Iyalah. Mau ceramah itu kan bebas. Nah kayak itunya. Kemudian di tengah-tengahnya paling intinya misalnya ceramahnya ceramah misalnya Muharram, berarti Muharram itu dibahas gitu. Intinya. Kayak itu biasanya. Tapi kalau dai itu memang harus teratur sebagus sesuai dengan temanya. Kayak itu. Jadi bagus itu nah. Jangan sampai sembarangan gitu. Itulah. Yang jelas mentalitasnya luar biasa, udah dapat dah. Ekspresinya lagi yang harusnya. Kalau gayanya lah, kostumnya wah masya Allah lah. Mun ada nang ganda lagi gulang nang kayak bakal mau adak gak palap nang kostumnya tuh mun ada yang lebih bagus lagi itu gamis tambah jubah belang wah kacamatanya malah masya Allah ada nang kayak guru bakhit gini mah iya ada bapak anu tabarukan aja mana tahu buju-bujuran kayak itu kan itu bapak. Itulah yang jelas itulah untuk kedepannya ditingkatkan lagi. Kemudian untuk perlombaan selanjutnya itu perhatikan pulang ya ketuanya perhatikan yang pacang nampil nih bujur benar padahkan bukan berarti hendak menang kada biar bisanya punya bisa tuh menang kada menang nomor 15 loh yang penting bisa loh berusaha tuh loh mentalitasnya iya benar mau ada mentalitas kayak itu tuh mau mentalnya kadeda hendak disampaikan tuh kadeda lagi hilang semuanya apa yang disampaikan walaupun 3 hari 3 malam hafal nah, itu ini macam-macam lah ujungnya ayatnya paling-palingnya aturnya sabda jadi firman ini kayak itu jadinya karena mentalnya gugupnya luar biasa mental jadi harap perlu kebiasaan biasa makanya ada latihan bakajut misalnya Tanjung Mahat harus memang kayak itu harus dibiasakan supaya apa supaya mentalnya lebih kuat. Orang biasa aja kalau lawas kada jubai itu bisa juga getar itu lawas kada berkhutbah nih lawas dan bertahun gak khutbah sakit khutbah itu bisa bergetar sorangan tangan kok padahal tidak ada orang maju tidak bergetar sorangannya nah otomatisnya itu karena kada biasa itu aja lah jelas itu untuk malam ini alhamdulillah the best bahasanya ada tahu banyak bahasa Inggris itu bagus benar ahsan bahasanya khair aja kita baik banget dari segi mentalitasnya ya walaupun banyak kurangnya yang jelas baik dah mentalnya ada mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi amin ya rabbal mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan lebih kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Dah. Dah. Langsung aja tambahan. Jadi perlombaan awan latihan muhadharah itu beda. Kalau ini sebenarnya auranya tidak ada aura perlombaan, yang ada cuman muhadharah. Kenapa? Kalau perlombaan itu mukaddimah beda pendeknya cukup alhamdulillah selawat hormati dewan juri selesai gitu. Terus nyambatnya jangan membawa kata-kata santri, pokoknya anggap kawan-kawan kita gitu aja. Jangan yang hadirin para santri jangan disambatkan maksudnya gitu. Untuk menimbulkan aura perlombaan. Namun ini cuman kita kayak malam Rabu nerai kada timbul perlombaannya tuh kada ada auranya cuman cukup luar biasa sangat semangatnya luar biasa cuman itu tadi kata guru kita deda yang masuk ke tema tuh belum ada ayatnya masih tak paling-paling hadisnya masih sangkut-sangkut bujur cuman semangatnya yang kami acungi. Tahu acungi? Tahu lah. Orang Banjar ke orang Minang kah?
Banjar. Jadi untuk tampil selanjutnya nanti ini beda lagi dai kan, tapi amun yang lain tuh kada kayak dai lagi Pak, kada pakai hormat lagi. Cuman bedakan antara latihan malam Rabu dengan perlombaan. Bagaimana caranya membedakan? Oh ini aku perlombaan, lain awan latihan. Amun latihan tuh rutinitas kegiatan setiap sebelumnya. Amun kayak ini terus ya kayak tupang dah. Kadeda perubahannya. Semangatnya kurang jadinya dalam merayakan tahun baru Islam. Itu aja mungkin bisa dimengerti dan dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Dah. Itulah yang telah disampaikan oleh daripada Dewan Juri. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa lebih meningkat dan bisa lebih untuk mempelajari yang mana yang muhadharah dan yang mana untuk perlombaan. Itu memang beda sebenarnya, cuman belum ada disampaikan. Jadi perlombaan dengan latihan itu beda, kada samanya. Terus untuk malam besok perlombaan hadrah. Ya hadrah siap-siap. Jadi malam besok lomba hadrah insyaallah. Baik itu vokalnya maupun yang hadrahnya siap-siap. Yang pertama yang dinilai itu dari segi adabnya, kemudian kerapiannya, kemudian vokalnya. Ada lagi, kalian dijelaskan lagi esok insyaallah. Jadi hadrah itu terserah malam esok. Biasanya kelompok Sayyidina Abu Bakar hendak seragam apa misalnya, harus kompak pakai seragam, jangan berbelang-belang. Biasanya kelompok Sayyidina Umar pakai seragam ini misalnya hijau misalnya, putih hijau semuaan, pakai harus seragam. Malam esok insyaallah diaturkan lagi. Ping-ping semuanya. Jadi terserah. Jadi siapkan dari esok. Jadi esok dipadahkan karena cara apa? Cara naik ke panggungnya kayak apa kayak itu. Jadi dipadahkan lagi. Kemudian hari Senin siangnya insyaallah lomba azan dan morotal. Hari Senin siang pagi hari Senin lomba azan dan morotal insyaallah, kalau tidak ada halangan. Jadi itu aja perlombaan untuk malam ini. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan kita bisa lebih untuk mempelajari dan lebih untuk melatih untuk tahun ke depannya. Saya sebagai pembawa acara ataupun MC, lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang pada tempatnya ataupun kada nyaman didengar. Pokoknya semuanya minta maaf, tahalal minta ridho. Untuk acara terakhir kita mintakan doa daripada salah satu guru kita, doa penutup. Sebelum saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka mujibata rahmatika wa عزائب مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة له من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين قبول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب صلوا على النبي محمد